Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad الذين نحلوا به العقد وتفرج به الكرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الذي تنحل به العقد وتنال بالرغائب وحسن الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ta'lim Kuliah Subuh Masjid Al-Ittihad rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya semoga disampaikan ke haribaan Nabi besar kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah pagi hari ini kita akan menguraikan tentang fadilah sholat berjamaah. Bagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maknanya wallahu a'lam bimuradi wa bihaqiqatil i'rab. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Allah, maksudnya ay billahi wa rusuli, percaya kepada Allah dan Rasulnya dan terhadap apa yang didatangkan Allah kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan mereka mengerjakan amal-amal soleh, mengerjakan amal-amal baik. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa atuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Lahum ajruhum, bagi mereka mendapatkan pahala. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidaklah mereka takut. Wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka merasa prihatin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid. Maka tiba-tiba datanglah seorang pemuda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan pemuda tersebut, dimuliakan pemuda tersebut oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, hebat banget nih pemuda ini, mendapat predikat keagungan dari seorang baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mempersilahkan kepada pemuda tersebut untuk duduk di sisi Nabi Muhammad SAW. Nah. Kata Nabi, duduk di sebelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang kalau sudah duduk berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW ketika di dunia, udah hebat banget ya orang. Di sisi Allah juga mulia, berdekatan dengan Nabi Muhammad. Sahabat aja pangkatnya walaupun hanya melihat, pangkatnya sahabat cuman nggak sempat ngomong sama Nabi. Cuman melihat doang, belum sempat ngomong, bertemu, itu predikatnya udah sahabat. Walau a'ma, walaupun orang itu buta, seperti Ummi Maktum, seperti Ummi Maktum. Tapi Ummi Maktum orangnya hebat, meriwayatkan hadis banyak, Ummi Maktum juga. Ya, ini ada orang gitu, ini hebat banget nih, didekatkan, dia didekatkan kemudian setinggi Abu Bakar Siddiq, fauqa Abu Bakar Siddiq, setinggi derajatnya. Di sini derajat ketika ia duduk dengan Nabi Muhammad meninggikan derajat dia kepada melebihi Abu Bakar Siddiq. Ya walaupun Abu Bakar Siddiq, pangkatnya orang imannya itu nggak ada ngalahin imannya Abu Bakar Siddiq umat Nabi Muhammad. Saking hebatnya imannya Abu Bakar Siddiq, seandainya ditimbang imannya Abu Bakar Siddiq dengan umat Nabi Muhammad SAW, maka berat iman Abu Bakar Siddiq. Itu kalau dibandingkan dengan iman.
Nah pada saat ini pemuda ini ketika di majlis taklim itu mendapat kemuliaan luar biasa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika orang itu sudah mendekati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad permisi kepada Abu Bakar Siddiq. Bahasa itu persaban. Bahasanya persaban. Permisi ya Abu Bakrin. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Bakar Siddiq, Ya Abu Bakrin, hai Abu Bakar, innama ajlastuhu a'la minka. Sesungguhnya aku mendudukan seorang pemuda ini gitu lebih tinggi darimu, li'annahu laisa fid dunya ahadun. Karena orang ini ketika di dunia ini, ketika dunia pun tak ada seorang pun, kata Nabi Muhammad SAW, yang banyak bersalawat kepadaku. Pemuda ini ternyata amalannya cuma banyak bersalawat kepada Nabi di pagi dan di petang, di waktu petang, di pagi hari dan di sore hari. Lalu apa yang dibaca oleh pemuda tersebut? Salawatnya nih, salawat oleh pemuda tersebut. Allahumma salli ala Muhammadin bi'adadi man salla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tahta ayyu salla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi sallat alaihi. Masya Allah. Itu tuh baca salawatnya itu aja tuh. Tiap pagi dan sore dibaca sholat sampai Nabi tahu tuh. Makanya salawat yang kita bacakan tiap hari, apapun salawat itu, Nabi tahu. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Pantas kalau umatnya ingin mendapatkan, memperoleh syafaat Nabi, banyak-banyaklah membaca sholawat. Kita cinta sesuatu pasti banyak menyebut. Cinta harta, harta terus yang disebut. Cinta dunia, dunianya aja disebutin. Cinta istri, cinta rumah, cinta mobil, itu aja yang diomongin tiap hari. Kalaupun kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga harus banyak menyebut cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Man ahabba syai'an aktsaru dzikru. Siapa orang yang cinta sesuatu pasti ia akan banyak menyebut nama tersebut. Dan nanti orang itu di akhirat itu akan bersama Nabi. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita cinta kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya begini deh. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah salli. Allahumma itu artinya ya Allah. Ya Allah. Allahumma ya Allah artinya Allahumma. Allahumma hai Allah atau ya Allah. Sudah nyebutnya hai aja udah. Allahumma ya Allah salli. Semoga engkau memberikan rahmat. Jadi salawat itu nisbat kepada Allah rahmat. Allah memberikan rahmat. Kalau salawat kepada malaikat dinisbatkan, dihubungkan dengan malaikat itu istighfar. Kalau kepada Nabi Muhammad itu salawat.
Kalau kita doa. Jadi 4 nisbat dihubungkan kepada. Jadi nisbatnya Allah menyebut salawat itu adalah rahmat. Ya Allah, hai Allah, sholli, semoga kau memberikan rahmat ala Sayyidina Muhammad. Ini salawat orang tersebut nih. Semoga kau memberikan rahmat kepada Muhammad. Biadadi man shalla alaihi, dengan sebilangan orang yang bersolawat kepadanya. Washolli ala Muhammadin, dan moga-moga kau memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Biadadi man lam yusolli alaihi, dengan sebilangan orang yang tidak bersalawat. Orang yang tidak salawat, banyak kan orang yang nggak bersalawat kepada Nabi juga. Jadi bersalawat dengan sebilangan orang yang nggak bersalawat kepada Nabi. Wasalli kama tuhibbu, gitu. Wasalli ala Muhammad, dan semoga kau memberikan rahmat kepada Muhammad kama tuhibbu, sebagaimana kau mencintai ayyusola, kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Wasalli ala Muhammad, dan semoga kau memberikan rahmat ala Muhammadin kama amartana, sebagaimana kau memerintahkan kami di sini. Bis solati kama amartana, sebagaimana Allah memerintahkan kami bis solati alaih, bersolawat kepada Nabi. Jadi Nabi itu katanya sebagaimana engkau di sini, sebagaimana Allah memerintahkan bis solati untuk membaca solawat alaihi kepada Nabi Muhammad di situ tuh. Gitu. Jadi Allah hanya bersolawat kepada Nabi, betul. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Washolli ala sayyidina Muhammadin, dan sampaikanlah dan berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Kama yang bagi sholat alaih, sebagaimana seyogyanya membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Falidhalika, kata Nabi, karena itulah aku mendudukkan orang tersebut di sisiku. Hebat. Di dunia aja tuh ketika masih ada Nabi, itu orang bersalawat begitu. Ketika masih ada Nabi, Nabi tahu amalan tiap harinya begitu. Padahal Nabi nggak nongkrongin apa yang dibaca itu tiap hari itu orang. Paginya habis sholat baca sholawat, sore sholat. Nabi nggak tongkrongin apa yang dibacakan, dia nggak tahu. Tapi ketika duduk di majelis talim, oh amalan orang tersebut ternyata tiap hari bacanya ini, sholawatnya ini, sore itu, pagi besok itu lagi, sore itu, terus begitu. Tuh, masya Allah, dimuliakan, didekatkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruya an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda gini, man shalla salawatil khams, siapa orang yang sholat 5 waktu ma'al jamaati, sholatnya berjamaah. Nih keuntungan sholat berjamaah nih. Falahu khamsatu asya, maka baginya mempunyai 5 perkara. Wah, hebat nih. Betul nih. Al-awwalu la yusibahu faqrun fi dunya. Orang yang suka sholat berjamaah, continue suka sholat berjamaah, selamanya tidak hidup, selamanya tidak akan fakir. Tidak akan fakir. Ya, tidak akan fakir orang yang sholat berjamaah. Masya Allah. La yusibahu faqrun fi dunya. Gak akan fakir. Ada aja rezeki. Walaupun usahanya beda sama orang lain. Usahanya beda. Apanya usahanya tidak seperti orang lain, hanya biasa-biasa saja. Tapi ada jalan rezekinya. Dari mana aja? Jalan keluar rezekinya ada. Wasani yarfa'ullaha ta'ala anhu adabul qabri. Adabul qabri.
Yang kedua, Allah angkat pada orang yang suka continue melaksanakan sholat berjamaah, yaitu siksa kubur. Nggak dapat siksa kubur. Masya Allah. Betul. Continue aja. Wasali yu'to kitabahu biyamini. Nanti di akhirat, nomor ketiga, orang yang sering sholat berjamaah, continue sholat berjamaah, nanti dia akan memperoleh kitabnya dari sebelah kanan. Wah, udah banget sih. Kalau sebelah kanan, udah selamat tuh. Orang yang memperoleh kitab catatan amal baik ini. Terima amalmu ketika di dunia. Sebelah kanan diterima. Masya Allah. Warabi'u yamurru 'ala sirati kal barqil khatib. Yang ketiga, orang yang suka sholat berjamaah, dia akan melewati siratal mustaqim kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Cepat, udah sampai aja. Dari awal start menuju ke surga, udah sampai ke surga. Kilat, cepat, sampai. Kan orang di siratal mustaqim itu, di jembatan tersebut, titian rambut tersebut, amalannya macam-macam. Ada yang berjalan dengan perutnya, ya, macam. Ada yang jalannya sebulan, ada yang jalannya setahun. Bayangin aja, jembatan 100 tahun, ada yang 1000 tahun baru nyampe, ada yang seharian nyampe. Itu amal-amal orang. Ada yang memang dijemput oleh sesuatu, nggak usah jalan situ, naik aja ini, naik kendaraan ini. Apa itu? Mungkin dia punya amalan tersebut. Oh, rajin di masjid tiap hari, masjid diurus, disapuin, diapain. Naik masjid aja udah naik, wong, nyampe ke surga langsung. Gitu. Macam-macam tuh orang di siratal mustaqim. Yang kelima, orang yang sholat berjamaah itu yadkhulullahu ta'ala jannata bila hisabin wala adabin. Allah masukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab, tanpa ada siksaan. Kan orang yang namanya masuk surga, ada yang masuk surga, ada yang dimasukkan ke dalam surga. Iya. Macam. Pantas kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Masuk tuh umat Nabi ke dalam surga. Masuk, ya kalau namanya masuk tentunya dia harus suka mampir dulu yang. Tapi kalau dimasukkan, terima bersih. Ya, terima bersih. Orang berangkat haji sama diberangkatkan haji beda. Kalau diberangkatkan haji udah terima enak, ongkos, paspornya, duitnya, jajannya, ibadahnya di sana udah enak. Tapi kalau berangkat haji sama diberangkat beda. Kalau berangkat haji udah siapin duitnya tuh, bekalnya udah siap, segala pakaian udah siap. Siap. Berangkat haji beda. Jadi berangkat sama diberangkatkan beda. Makanya kita harus pilih mendingan yang diberangkatkan, mendingan dimasukkan. Tapi enteng susah ini. Enteng-enteng susah. Kelihatannya amalnya gampang, cuman tiap hari continue aja sholat berjamaah. Tapi namanya godaan kita ada saja. Yang namanya pengen sholat jamaah ketika di kantor lah sibuk, kalau waktunya zuhur kadang-kadang sibuk. Dikasih kesibukan tuh sama setan tuh. Ketika waktunya zuhur di kantor, padahal waktunya dapat karunia. Intaha masobi. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad SAW, salatu rajulin ma'al jama'ati, salatnya seorang laki-laki dengan berjamaah, khairum min salati arba'ina sanatan, itu lebih baik daripada salat 40 tahun. Fi baitihi munfaridan, yang mana dia sholatnya di rumah.
Lebih baik tuh. Kan beda. Kalau sholat di rumah itu khusyuknya beda. Khusyuknya beda sholat di rumah, sholat padu ya. Beda dengan sholatul lail. Sholat malam beda sama sholat di siang hari. Sebagaimana seseorang menelpon itu. Kalau di siang hari itu sinyalnya kadang-kadang banyak. Susah kadang-kadang suka nerima, sibuk nadanya juga. Padahal nggak sibuk karena signal. Tapi kalau malam hari, begitu telepon langsung nyambung. Chat diangkat. Wah, karena nggak ada sinyal itu orang pada istirahat di malam hari. Jadi lebih baik orang yang sholat berjamaah di masjid itu lebih baik daripada sholat 40 tahun orang yang sholat di rumah sendirian. Di rumah sendirian ya. Tapi beda kalau sholat di rumah berjamaah. Ya lain lagi. Kalau dia di rumah berjamaah bersama istrinya. Bagus. Bagus. Jadi mengajak istrinya supaya berjamaah. Gak apa-apa perempuan sholat di masjid juga jadi masalah. Yang bagus mah perempuan sebenarnya sholatnya itu di rumah. Kalau laki-laki, ya laki-laki mah utamanya sholatnya di masjid. Gitu. Kan fadilahnya uriya anna jama'ata tabdulu alal mufradi bisab'ina wa ishrina darajatan. Sesungguhnya salat berjamaah itu mengungguli alal mufrad atas sendiri, atas salat yang sendirian tanpa berjamaah. Bisab'in wa ishrina darajatan, pahalanya 27 derajat. Kita kalau di rumah sendirian cuman 10 derajat kita. Wa fil habari an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamati yuhsyaru yahsyurullahu qauman. Nanti di hari kiamat Allah akan menggiring kepada kaum. Digiring tuh kaum Allah. Wujuhum kal kawakib. Aneh. Ketika orang-orang kaum itu digiring, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama. Kal kawakib. Seperti bintang. Bukan bulan. Kawakib itu kalau komar bulan. Kal kawakib seperti bintang. Masya Allah. Ketika digiring di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kaum itu wajahnya seperti bintang. Gimana kan? Bintang itu bagus kalau malam ya. Ada ketika balik tanggal 14, 15 berdampingan dengan bulan. Itu bintang, ribuan bintang, jutaan bintang. Cahaya seperti kelap-kelip begitu. Itu orang tersebut, kaum itu wajah wujuhum kal kawakib. Wajah mereka seperti bintang bersinar. Sampai malaikat takjub, heran, dan berkata kepada Allah, ma'amalukum, ya Allah, amal apa nih orang sebegitu hebat sehingga wajahnya seperti bintang bersinar berkelap-kelip. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, gini, Jibril berkata kepada kaum, maksudnya yang berkatanya Jibril kepada hei kaum,
Kata Jibril, amal apa yang kalian kerjakan ketika di dunia? Itu dong. Jibril, saking takjubnya Jibril bertanya kepada kaum itu dan ditanyakan, hai kaum, amal apa yang kalian kerjakan ketika di dunia? Maka kaum-kaum itu berkata, kunna idza sami'tal adzan kunna ila at-taharati wal wudu'i wala nastaghillu bi ghairi. Kami nih ketika kami di dunia, ketika kami mendengar suara azan, kami cepat bangun. Langsung bangun, berdiri. Berdiri ngapain? Berdiri segera untuk bertohar, segera untuk berwudu. Cari tuh, dibangun, wudu udah waktunya sholat ya. Ketika itu, dia wudu. Wala nastaghillu bi kesibukan lain ditinggalkan begitu aja. Oh, udah waktunya zuhur, wudu. Itu begitu tuh. Nanti di padang mahsyar, orang yang apabila mendengar azan dia buru-buru bangun, kemudian cari tempat wudu dan berwudu. Kesibukan lain ditinggalkan, maka orang itu nanti di hari kiamat digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya bersinar seperti bintang. Masya Allah, luar biasa. Dan yang kedua, qauman wujuhuhum kal qamar. Yang kedua, ada kaum yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya seperti bulan. Bulan, bayangin aja. Coba satu malam, bulan nggak turun, nggak keluar, gelap, nggak bagus. Makanya langit ini dihiasi dengan bulan dan bintang. Tanpa bintang keluar, bulan tidak keluar, malam itu juga gelap, nggak bagus. Hiasan langit, bulan dan bintang itu merupakan hiasan langit. Kemudian malaikat berkata lagi kepada kaum-kaum yang wajahnya seperti bulan, ma'amalukum, hai kaum-kaum, apa yang kalian ketika di dunia sehingga kamu mendapatkan kemuliaan, wajah kalian seperti bulan purnama? Fayaquluna, mereka berkata nih kaum yang tadi, kunna natatawwadu qablal azan, kami sudah berwudu sebelum azan tiba. Tuh, hebat ya kaumnya. Kira-kira kita bisa gitu. Sebelum azan kita udah wudu. Ya. Sebelum azan kita udah wudu. Maka orang yang sebelum azan sudah berwudu, sudah bersuci, nanti ketika digiring oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, wajahnya seperti bulan. Oh, Masya Allah. Wa qauman wujuhuhum kasyamsi, dan lagi ada yang digiring kaum-kaum yang wajahnya seperti matahari. Fayaquluna ba'da sur'an, maka mereka bertanya setelah menjawab, setelah ditanya. Mereka berkata setelah ditanya, setelah pertanyaan, apa jawaban orang-orang tersebut yang wajahnya seperti matahari? Kunna nasma'u nida'a fil masjid, kami adalah orang-orang yang mendengar panggilan azan di masjid. Tuh. Jadi mendengar panggilan azan, dia segera berwudu, langsung ke masjid, menginjakkan kakinya ke masjid. Luar biasa. Durratul Wa'izin. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nagal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kabbara al-abd, apabila bertakbir seorang hamba, lissolati, untuk menunaikan sholat. Nah, lihat ini.
Yaqulullah ta'ala lil malaikah. Allah berfirman kepada malaikat. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, malaikat ngomong sama malaikat. Hei malaikat, irfa'u dzunuba 'abdi an raqabatihi. Hei malaikat, angkat tuh dosa-dosa hambaku dari ini nih. Dari punduknya. Jadi dosanya diangkat dari punduk malaikat. Dosa kita nih. Ketika kita takbir Allah, kan begitu kita takbir tuh. Nah, dosa kita diangkat nih sama malaikat. Cabut. Allahu Akbar. Hatta ya'buduni, sehingga ia beribadah kepada itu. Sehingga ia berbidah kepada tahiran, dalam keadaan suci. Jadi ada orang ibadah yang seibadah-ibadahnya saja tapi nggak berwudu. Jadi sholat mah wajib berwudu. Fatakhudul malaikatud dunuba, maka malaikat mengangkatkan dosa tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kullaha, semuanya. Faidah faragul abdu minas sholati, apabila seorang hamba telah selesai melaksanakan sholat, taqulul malaikatu, malaikat ngomong lagi. Ngomong pada siapa nih? Ngomong, lihat nih. Ya Rabbana ana'buduha alaih. Wahai Tuhan, jadi malaikat ngomong kepada Allah, wahai Tuhan kami, ana'buduha, apakah kami beribadah akan mendapatkan dosa, itu menghilangkan dosa. Anak buduha alai. Fayaqulu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati la yaliku bikarami illal afu qad ghafartu khotoyahu. Hai malaikat, tak pantas dikaromati dengan kemuliaanku kecuali aku akan mengampuni. Illal afu, kecuali Allah memberikan ampun. Qad ghafartu khotoyahu, sungguh aku mengampuni dosa-dosanya. Wa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, inna Allah ta'ala yahsyuru masajidad dunya yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggiring masjid-masjid yang ada di dunia pada hari kiamat. Ka'annaha bahtun baidun. Itu masjid-masjid ketika digiring oleh Allah Subhanahu wa taala seperti onta besar yang putih, onta besar putih. Qawaibuha minal ambar, kakinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari intan ambar. Wa anaquha minaz za'faran, ini punduknya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari minyak za'faran. Warusuha minal miski, dan kepalanya itu diciptakan dari minyak misik. Wa adhanuha, dan telinganya itu onta tersebut minaz zabarza, diciptakan daripada intan zabarza yang hijau. Wal mu'adhdhinuna yaqududuha, ini nanti orang-orang yang azan ketika di dunia, mereka adalah orang-orang yang menuntun onta tersebut.
Jadi orang-orang yang pernah azan di dunia, yang suka azan di dunia, mereka adalah orang-orang yang menuntun onta tersebut. Wal imamu yusawwikunaha. Nah, para imam ini yang mengiring. Masalah mengiring, digiring, artinya apa namanya? Digiring. Kemudian digiring itu orang tersebut. Dibarengi dengan para imam-imam tersebut. Jadi orang yang azan, orang imam itu pangkatnya melebihi daripada para imam itu pangkatnya melebihi orang yang azan ketika di dunia. Itu digiring dengan mahkota, dengan giringan yang memuliakan, menggiring dengan memuliakan. Yasuquna, mereka digiring. Wayamurruna fi arasutil kiamat, mereka jalan di pelataran hari kiamat. Ya. Kalbarqil hatib, seperti kilat yang menyambar. Artinya diiringi kalau kata kita. Diiringi, itu para imam itu mengiringi muazin yang memegang kendali tersebut. Diiringi. Jalannya itu kalbarqil hatib, seperti kilat yang menyambar, cepat sampai orang bingung. Kendaraan apa ini? Cepat kilat. Tapi dia jelas lihat tuh. Makhluk-makhluk melihat keadaan seperti itu. Manusia-manusia pada melihat ketika digiring tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring oleh orang yang azan dan di belakangnya para imam. Hebat banget. Sampai manusia takjub, terkaget-kaget, heran. Maka para ahli kiamat, para orang-orang tersebut hari kiamat ketika berada di pelataran di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar menanyakan tingkahnya orang-orang tersebut, keadaan orang tersebut. Ahaulai minal malaikatil muqarrabin am min anbiya'i wal mursalin. Apakah mereka ini adalah malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah, atau mereka ini adalah para nabi atau para utusan-utusan Allah? Mereka ngomong gitu tuh. Manusia ketika di pelataran hari kiamat. Saking hebatnya itu. Saking hebatnya. Bagaimana sih ketika Nabi Yusuf alaihi salam menyambut kedatangan ayahnya dari Kan'an. Dia tahu bahwa ayahnya akan datang. Dimuliakan tuh ayahnya dengan sambutan yang begitu meriah. Tentara-tentara dulu pertama datang. Tentara, terus tentara, rakyat di pinggir melihat. Rakyat di pinggir lihat. Tentara yang pertama di depan melihat, menyambut kedatangan ayahnya. Nabi Yusuf baru di belakang. Memuliakan sekali Nabi Yusuf dengan kedatangan ayah. Masya Allah, luar biasa. Sampai begitu. Ya. Maka payunadi, maka dipanggil. La bal haula'i. Bukan, dikatakan mereka kan ditanya mereka itu malaikat atau para nabi atau para utusan? Bukan. Bal haula'i min ummati Muhammad alaihi salatu wasallam. Bukan. Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Yahfazunas salawati bil jami'. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika di dunia dia bisa menjaga salat berjamaah. Tuh, dijaga tuh salat berjamaahnya tuh. Waktu salat berjamaah nggak pernah tinggal, terus continue, walau keadaan apapun, walau keadaan hujan apapun. Karena sekarang mah nggak ada alasan lagi sih orang untuk tidak salat berjamaah. Rumah dekat, walau hujan nggak ada payung, siapkan payung, beli payung. Itu salat berjamaah dalam keadaan hujan, kita berangkat pahalanya lebih besar dalam keadaan hujan daripada nggak hujan. Ya,
Karena resikonya hujan itu banyak, resikonya kita harus pakai payung, jalannya juga harus hati-hati dalam ketika berjalan. Nah itu pahalanya besar, ya pahalanya besar, hati-hati benar. Beda berjamaah dan beda berjamaah sholat di siang hari dengan di malam hari. Pahalanya besaran berjamaah di malam hari daripada di siang hari. Tetap padilannya luar biasa semuanya, ya itu. Walidha, dan karena ini hadis qala alaihi salatu wassalam, bersabda Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadu'a bil ma'il jari, siapa orang yang berwudu dengan air yang berjalan. Kita udah nggak ada air yang berjalan, air itu udah air pancuran aja. Kalau dulu kan kita berwudu airnya mengalir dekat kali, pernah tuh orang-orang Nagrok atau di Bogor pernah tuh sambil mandi wudu, ya sambil setelah mandi bersih dia wudu. Bagaimana? Sampai begini. Mungkin dulu begitu juga zaman Nabi masih ada kali-kali yang airnya berjalan. Siapa orang yang berwudu dengan air yang berjalan kemudian dia sholat di belakang imam, yang imamnya itu qori'nya bagus, bacanya bagus, faqad istahaqqa rahmatullah al-bari, maka sungguh ia mendapatkan kasih sayang al-bari, Allah yang menjadikan makhluk. Masya Allah, dapat rahmat tuh. Riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab yang lain pernah diceritakan juga. Nabi bersabda, ketika Allah Subhanahu Wa Taala, sewaktu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat Jibril dengan sebagus-bagus rupa, dengan sebagus-bagus bentuk, Allah menjadikan malaikat Jibril 600 sayap. 600 sayap Allah ciptakan malaikat. Situ mi'ati janahin, 600 sayap. Panjangnya itu sayap bainal masyriqi wal maghrib. Panjangnya dari wetan ke kulon. Itu malaikat Jibril tuh. Dari wetan ke kulon, dari timur ke barat. Itu sayap malaikat Jibril tuh Allah ciptakan. Panjangnya luas. Tulu kulli janahin. Nazara ila nafsi, melihat malaikat Jibril kepada dirinya. Dan malaikat Jibril melihat kepada zatnya sendiri, dirinya sendiri. Kata malaikat Jibril ngomong, dia merasa dirinya paling sempurna kali. Malaikat Jibril ngomong gini, ya ilahi, ilahi hal khalaqta ahsanu suratim minni, hai Tuhanku, adakah makhluk yang kau ciptakan seindah aku? Lagi Jibril ngomong begini, pede, merasa pede dirinya. Apa jawabmu? La, tidak. Maka Jibril berdiri dan langsung Nabi Jibril itu sholat 2 rakaat. Ketika dikatakan tidak, Jibril langsung berdiri dan sholat 2 rakaat, langsung syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah. Faqama, ketika berdiri, fi kulli rakaatin, berdirinya Jibril dalam keadaan sholat selama 20 alfasanatin, 20.000 tahun. Masya Allah. Berdirinya Jibril dalam sholat 20 tahun, bayangin aja. Berdirinya Jibril dalam sholat 20.000 tahun. Umur kita 20.000 tahun. Lihat. Berdiri Jibril. Fi kulli rakaatin 20 abad. Setiap rakaat dia berdiri habis ruku ya. Bangun. Itu dirinya itu dalam salat 20.000 tahun. Falamma faragha minal salat,
ketika Jibril itu selesai daripada sholat, Allah berfirman. Allah ngomong ke malaikat Jibril. Hei Jibril, engkau beribadah kepadaku dengan sebenar-benarnya ibadah kepadaku. Wala ya'buduni ahadun mislu ibadati. Gak ada orang yang ibadah seperti ibadahmu. Wah iya, bayangin aja. Berdiri sampai 20.000 tahun. Lakin, tetapi ada bahasa lakin. Nah, kaget mulai malaikat. Lakin, tetapi yaji'u fi akhir zaman, nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi yang mulia menjadi kekasihku. Dia itu bernama Muhammad. Kaget malaikat Jibril. Dia itu bernama Muhammad. Walau ummatun dha'ifatun mudniyatun, itu umat mempunyai dosa. Umat itu, umat Nabi Muhammad adalah umat yang lemah, yang banyak melakukan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusalluna rakaataini, mereka salat 2 rakaat ma'as sahwi, tapi salatnya lalai. Kata Allah, salatnya lalai umat Nabi Muhammad. Wa nuqsanin bi saatin, karena ada kurang salatnya juga suatu saat, yasiratan sedikit. Wa afkaru kathiratin wa dzunubin kabiratin, dan Nabi berpikir pemikiran yang banyak, yaitu apa namanya, dan mereka itu umat Nabi Muhammad itu pikirannya banyak, wa afkarun dan pikiran-pikiran yang banyak, dosa-dosa yang besar. Kata Nabi gini, fawa'izzati, maka demi keagunganku, demi kemuliaan jalali, demi keagunganku, inna sholatahum ahabbu ilayya, sesungguhnya sholat mereka lebih aku cintai daripada sholatmu. Tuh, sholatnya umat Nabi Muhammad lebih dicintai daripada sholatnya Jibril yang selama 20.000 tahun berdiri dalam tiap rakaat. Walaupun umat Nabi Muhammad SAW sholatnya dalam keadaan lalai. Ya Allah. Gini. Lianna sholatahum bi amri. Karena sholat mereka itu, sholatnya umat Nabi Muhammad atas perintahku. Wa anta sholata bi ghairi amri, kau sholat 2 rakaat tanpa perintahku. Jibril tadi sholat memang sholat kehendak Jibril sendiri, kepengenan Jibril sendiri, bukan perintah Allah. Kita sholat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sholat kita ini banyak yang lalai, banyak yang kurang, banyak yang kosong, kita adalah umat yang banyak berbuat dosa, tapi Allah masih terima kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bari lalai, walaupun banyak dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu nanti insyaallah kita akan berlanjut. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis ini senantiasa memberikan keberkahan dan senantiasa kita diberikan ilmu-ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahil karim antal karim lau sallallahu Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazid. Ya Rabbi wa Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shaykha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, ampunkanlah segala kesalahan-kesalahan kami, Ya Allah. Kehilapan-kehilapan kami, Ya Allah, dosa-dosa kami, Ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak sengaja.
baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun batin, terasa maupun terasa ya Allah. Jauhkan kami daripada segala bentuk perbuatan maksiat ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berikan mereka di tempat yang layak di sisimu ya Allah. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, untuk dapat kami amalkan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat ya Allah. Berilah kami rezeki yang halal serta berkah untuk ibadah kepadamu ya Allah. Sehatkan kami ya Allah. Sehatkan guru-guru kami ya Allah. Sehatkan istri dan anak-anak kami. Sehatkan keluarga kami ya Allah. Sehatkan masyarakat kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.